Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita itu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Manatu Salama. Di sini ibu akan mengajari kalian tentang pembelajaran SKI. SKI itu apa? Tahu. Sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, tujuan dari pembelajaran SKI ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Yaudah, ibu kasih tahu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, siswa-siswi harus mampu mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad itu hijrah ke Habasyah. Karena ini tentang hijrah Nabi ke Habasyah. Jadi tujuannya ya tentang hijrah Nabi ke Habasyah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peristiwa hijrah Nabi ke Habasyah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kesabaran Nabi Muhammad ketika dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Mata pelajarannya adalah sejarah kebudayaan Islam. Yang akan dijelaskan hari ini adalah tentang hijrah Rasulullah ke Habasyah. Yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi ke Habasyah yang pertama. Apa tadi? Sebab-sebab hijrah Nabi ke Habasyah yang pertama. Nah, pada suatu hari sang musuh Allah yaitu Abu Jahal. Siapa? Jahat. Ya, lewat dan mendapati Sumiyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Siapa ibunya? Ibunda dari Ammar bin Yasir. Suami dan putranya di tengah disiksa. Abu Jahal ini menghampiri wanita malang itu, lalu menikam kemaluannya dengan menggunakan tombak hingga tewas seketika. Jadi pada saat itu ya, Abu Jahal itu lewat kemudian ada Sumiyah ini dari Ammar bin Yasir. Kemudian ketika melewati beberapa budak yang sedang disiksa dengan sangat berbeda, Abu Bakar merasa sangat kasihan. Merasa sangat apa? Kasihan. Ya, sangat kasihan. Kemudian ia mendekatkan beberapa di antara mereka. Beberapa budak tersebut ialah sahabat Bilal bin Rabah, Amr bin Buhairah, Ummu Ubais, Senirah, Nadiyah beserta putrinya dan seorang budak perempuan milik Bani Adi yang disiksa oleh Umar sebelum masuk Islam. Selanjutnya, Rasulullah itu tidak kuasa untuk menghalunya. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Sekiranya kalian pergi berhijrah ke Habasyah, sesungguhnya di sana terdapat seorang raja yang tidak akan menzolimi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Itulah negeri yang baik, sampai Allah menjadikan bagi kalian jalan keluar dari apa yang kalian rasakan saat ini. Maka untuk menghindari penindasan dan intimidasi karena semakin banyaknya kaum muslimin, maka berangkatlah kaum muslimin ini yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan." Berapa? Tadi 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Yang dipimpin oleh siapa? Utsman bin Affan. Siapa? Utsman bin Affan. Ya, maka peristiwa ini merupakan hijrah yang pertama dalam Islam. Kemudian peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama ini, para sahabat Rasulullah SAW meninggalkan Mekah pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Tahun berapa? Kelima kenabian. Ya. Mereka berangkat dengan bersembunyi-sembunyi. Ketika tiba di pantai, ada 2 kapal pedagang yang mengangkut mereka ke negeri Habasyah. Jadi semua orang ini itu menumpang ke kapal pedagang ya. Kemudian berjalan ke negeri Habasyah. Mengetahui hal itu, orang kafir Quraisy berusaha mengejar mereka hingga tepi laut, akan tetapi mereka terlambat sehingga tidak mendapati apa-apa.
Selanjutnya, ketika kaum muslimin ini tiba di Habasyah, Raja Najasyi menyambut dengan baik dan hangat kedatangan mereka, menempatkan mereka di tempat yang pantas sehingga kaum muslimin merasakan ketenangan dan keamanan. Mereka dapat beribadah kepada Allah tenang tanpa ada yang menyakiti. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Ibu lanjut ya. Kemudian 3 bulan setelah dimulainya hijrah, kaum muslimin ini hidup dengan berbagai perubahan yang terjadi di Makkah. Lahirlah di tengah-tengah kaum muslimin ini sesuatu keinginan kuat untuk menyebarkan dakwah di Makkah. Nah, di mana pada saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, dan Umar bin Khattab menyatakan keislamannya. Pada saat itu Hamzah merupakan kaum muda Quraisy yang sangat disegani, sedangkan Umar orang yang tegas dan ditakuti. Karenanya saat Hamzah dan Umar masuk Islam, kaum Quraisy sedang menyadari bahwa Rasulullah SAW ini semakin mendapat dukungan dan perlindungan. Maka mereka berangsur menghentikan beberapa kekerasan yang sebelumnya bisa mereka lakukan. Mereka mulai dapat sholat langsung di depan Ka'bah. Tentu semua berita baik itu sampai kepada mereka yang sedang di tanah rantau dan mereka sangat gembira akan perubahan kampung halamannya. Karenanya tidak heran jika kerinduan akan kampung halaman kian terasa. Jiwa mereka beriringan tanah Makkah, tempat sanak saudara mereka berkumpul. Nah, pada saat itu kaum Quraisy ini berusaha memberikan perlawanan atas keislaman Hamzah dan Umar. Dari satu sisi mereka mengarahkan jurus makar-makar terbaru, dan dari sisi lainnya mereka kembali melakukan kekerasan. Lanjut, mereka menambah amunisi untuk melawan Rasulullah dan para sahabatnya. Amunisi baru ini itu berisi sebagai berikut: Muhammad dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya itu tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang yang lain, orang-orang Quraisy yang lain, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kaum Quraisy ini tidak diperkenankan berjual beli barang apa saja dengan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy ini tidak diperkenankan menjalin persahabatan atau bergaul dengan Nabi Muhammad dan keluarga serta pengikutnya. Kaum Quraisy ini tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya. Nah, pada saat itu undang-undang ini yang telah ditetapkan sesudah ditulis dan digantungkan di dalam Ka'bah, ditetapkan sebagai undang-undang suci kaum Quraisy dan keluarga Nabi Muhammad serta pengikutnya. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib sebelum menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy untuk dibunuh. Bila mana Nabi Muhammad sudah diserahkan kepada mereka, undang-undang ini sudah tidak berlaku. Kemudian sampai di sini ada yang dipertanyakan? Ada. Oke, lanjut ya. Ya. Selanjutnya peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua. Karena tadi yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Oke, dengan diberlakunya undang-undang pemboikatan tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya hijrah ke negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya. Karena yang pertama tadi kan sudah pulang, kemudian ini melanjutkan lagi yang kedua. Adapun mereka yang pergi berhijrah berjumlah 101 orang. Berapa semuanya? 101 orang. Iya, pintar. Yang terdiri atas 83 orang laki-laki, 80 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang menjadi kepala rombongan sekaligus sebagai penanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan kaum muhajirin ini, yaitu sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, keadaan kaum imigran Islam yang berada dalam suaka Raja Najasyi benar-benar aman.
Mengetahui hal itu, orang-orang kafir Quraisy menyuruh Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As untuk mengejar mereka. Keduanya ini menemui Raja Najasyi dengan membawa banyak hadiah dan meminta kepada Raja Najasyi supaya bersedia mengusir kaum imigran Muslim. Nah, pemerintahan delegasi kaum Quraisy ini tidak langsung dikabulkan oleh Raja Najasyi karena raja yang beragama Nasrani ini lantas memanggil Ja'far dan rombongannya ke istana. Nah, di tempat inilah dan di hadapan raja beserta para penasehat agamanya, Ja'far menjelaskan maksud kedatangannya ke Habasyah. Putra Abu Thalib ini dengan tegas mengatakan bahwa dia dan rombongannya bukanlah budak yang lari dari tuannya atau pembunuh yang lari dari tebusan darah. Nah, mereka lari dari Mekah hanya untuk menyelamatkan diri mereka dari penyiksaan dan tekanan yang dilakukan para pemuka Quraisy terhadap mereka. Mereka dianggap layak mendapat perlakuan buruk karena telah menyembah Tuhan yang esa dan menolak sujud kepada berhala. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, beneran ya, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan ngasih soal dengan cara bermain. Ya. Caranya itu seperti ini ya, adik-adik. Jadi, ini ada tulisan aman, kuning, pink, dan hijau. Kalau kalian mendapatkan aman, contohnya seperti ini. Ini tunjukkannya ke aman, berarti kalian tidak dapat apa-apa. Berarti masih aman ya. Nah, kalau kalian dapatnya kuning, berarti kalian harus ngambil kertas yang ada di sini. Nah, kalau kalian ini dapatnya di pink, berarti nanti ngambilnya kertas yang ada di pink ya. Ya. Kalau dapatnya di hijau, ya dapatnya di hijau, ngambilnya di hijau. Nah, nanti kalau kalian udah dapat ini, dibuka soalnya, kemudian diisi ya. Ya. Udah ada pulpen sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, Hamsun. Oh. Siapa dulu? Siapa dulu? Kenapa? Nafa. Caranya itu bermainnya gini, seperti ini. Seret, ininya di seret kayak gitu. Nah, contoh ya. Aman, berarti nggak ada. Oke. Ulang ya. Ya. Hamsun lagi, siapa duluan? Siapa? Nafa lagi ya, ya. Pink. Nah, dia ngambil di pink. Kuning lagi. Nah, ayo diisi. Dibuka terus diisi. Bisa baca nggak? Coba ibu yang baca, sini Nisa. Ada yang bisa? Udah? Ayo, udah belum? Ya. Nah. Bisa nggak ya kira-kira ya? Bener nggak ya? Mana? Udah? Yang pergi berhijrah berjumlah 101 orang adalah peristiwa hijrah keberapa? Kedua. Betul, kalian pinter. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya ilmunya ya. Ya. Kalian itu cukup pintar-pintar. Sudah pintar baru diajari langsung pintar, otaknya encer ya.